Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semua ayat dari surah Al-Falaq sudah dibahas dan sudah diberikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bertanya. Dan buat Anda pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, semoga tadi kajian kita mengenai surah Al-Falaq, surah 113 dari Al-Quran yang sudah dibahas bisa menambah pemahaman kita. Dan di segmen terakhir ini saya masih berikan kesempatan kepada ibu-ibu bapak-bapak untuk bertanya kepada kedua orang guru kita yang sudah hadir bersama kita. Abi Amir Faisal dan juga ada Kiai Haji Taufikur Rahmat, Ustadz Fantun yang insya Allah Ustadz Taufikur Rahman insya Allah juga akan memberikan jawaban pada kesempatan hari ini. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya langsung. Siapa? Siap? Ya. Ibu-ibu? Oh ibu-ibu dulu. Oke silakan ibu. Mana? Mana? Oh ini dia. Oh ini dia. Silakan ibu. Bismillah, bismillah. Nama pertanyaannya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Sutarmi dari Majelis Taklim Nurul Quran RT 006 RW 006. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kalau kita dijauhi dan difitnah tanpa sebab oleh orang lain, apa kita harus tetap diam dan sabar? Atau kita coba mengklarifikasi dugaan tersebut? Hanya itu pertanyaan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufikur Rahman silakan, boleh menjawab silakan. Ya. Baik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kita jawab pertanyaan dari Ibunda yang bagus sekali pertanyaannya. Syekh Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, di situ beliau kutipkan bahasa Kanjeng Nabi dan terbilang hadis sahih ini. Saya sebutkan bahasanya, Kanjeng Nabi menyebutkan salah satun uksimu alaihinna. 3 hal yang untuk 3 hal ini aku bersumpah. Jadi kalau Nabi bersumpah kira-kira ada sesuatu yang penting apa enggak? Penting. Sumpah itu dipakai tuh di pengadilan, betul apa enggak? Sumpah dipakai tuh presiden dilantik, betul apa enggak? Betul. Sumpah dipakai gubernur dilantik, sumpah apa enggak? Oke. Penting apa enggak? Penting. Makanya di saat mereka khianat, hati-hati. Si ahong digigit ulat, si pembohong pasti kualat. Tuh. Termasuk ini hadis yang saya mau bacakan, Nabi bersumpah. Ustadz bagaimana orang yang difitnah, apakah saya lawan juga? Klarifikasi, kata Nabi dari 3 hal itu masuk ke poin, karena waktunya tinggal 3 menit tuh. Tapi tetap komitmen ya, kecil endek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting. Masuk. Ilmunya, gitu kan. Lah iya ntar kalau kepanjangan ngapain ntar Abi Amir gak kebagian ya begitu. Ilmunya, oke. Nah di antaranya kata Nabi, wala zulima abdun mazlamatan sobaro ilaiha illa zadahullahu ta'ala izzan. Tidaklah seseorang yang dizolimi, habis sudah namanya digoreng udah, bukan pakai penggoreng lagi, udah kuali besar, goreng sono goreng sini, Ustaz Pantun begini gini digoreng, padahal saya kagak, nggak begitu. Iya, ada nggak tuh yang begitu tuh? Ada yang syirik tanda tak mampu begitu tuh. Oke. Singkat kata digoreng nih Bu, jangan dilawan pakai begitu lagi, ngapain? Yang benci sama kita, biar kita lihat ada kebaikannya, nggak bakalan nerima. Iya, gimana caranya? Sobaro ilaiha, kata Nabi dia bersabar.
dengan perlakuan orang pada begitu, difitnah sono, difitnah sini, melainkan sikap sabarnya nggak dilawan dengan cara begitu, tapi dia dengan cara munajat, doa di sepertiga malam. Kata Kanjeng Nabi, illa zadahullahu ta'ala izzan, melainkan perbuatan dia begitu, hakikatnya Allah lagi mau ngangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Masya Allah, amin, 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 amin. Jadi nggak perlu klarifikasi, doain aja ya, minta pertolongan sama Allah ya Bu ya. Gitu. Bu ya, yang penting yang tahu diri kita sendiri ya Bu. Kita nggak jahatin orang, gitu ya, betul ya. Betul ya, sekali, ya. Ustaz. Siap, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan siapa lagi yang mau nanya, angkat tangannya. Oh Bapak ya, silakan Bapak. Mak sama pertanyaannya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Bapak Zeroni, termasuk jamaah Masjid At-Taqwa. Saya mau bertanya Ustaz, sering kita mendengar orang yang tak kena santet dan ilmu hitam. Apakah itu kita mempercayainya atau bagaimana untuk menghindari itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir, silakan Abi Amir, ini tentang orang yang kena santet atau ilmu hitam. Boleh nggak kita mempercayainya gitu? Silakan Abi Fadl. Di bagian pertama Ustadz Fantun, Ustadz Taufik telah menjelaskan bahwa Nabi sendiri pernah disihir dan diturunkannya surah Al-Falaq dan An-Nas dengan 11 ayat itu adalah untuk menghancurkan buhul-buhul sihir yang jumlahnya 11. Langsung setiap ayat menghancurkan setiap buhul. Artinya sihir itu ada. Nah, sekarang yang paling penting bagaimana kita untuk melindungi diri kita. Makanya oleh Allah diajarkan zikir. Jadi zikir itu sebetulnya Bapak Ibu Rahimakumullah itu adalah ruqyah. Ruqyah kita supaya kita nggak kena sihir. Itu. Nabi aja dijamin masuk surga, ya. Diampuni dosa-dosanya, oke. Diterima semua amalnya, ya. Masih berzikir 24 jam. Sampai-sampai Imam Nawawi yang barusan disebutkan oleh Ustaz Pantun, beliau berhasil mengumpulkan semua zikir itu tebal. Al-Adhkar. Dan para ulama mengatakan man indahul adhkar faka'annama indahud dunya wa fiha. Siapa yang punya kitab Al-Adhkar dan dia mengamalkannya semua itu, maka dia sudah cukup seperti punya dunia dan seisinya. Karena ternyata itulah zikir kita supaya tidak kena sihir, supaya tidak kena orang jahat. Dan tadi Ustaz Pantun juga menyinggung masalah penyakit ain. Bu, jangan dikira Bu orang memandang kita itu cinta. Ada yang terus mandang, itu benci, itu hasut. Dan kena penyakit ain tiba-tiba. Dan itu Bu obatnya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan menjadi orang yang malas berzikir. Saking pentingnya kitab Al-Adhkar ini, semua ulama pada zaman itu mengamalkan. Yang tidak mampu menghafal, menulis. Yang mampu menulis sampai disebarkan. Namun ternyata semakin jauh zaman, semakin lemah iman. Akhirnya diringkas oleh para ulama menjadi zikir-zikir. Di antaranya adalah seperti Al-Ma'surat, yaitu zikir pagi, zikir sore, Ratibul Haddad. Jadi juga itu semuanya adalah untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah. Ini jadi kalau saya mau tanya ini Abi, kalau seandainya kita disantet atau ngerasa diri kena guna-guna gitu ya. Berarti itu ada ya Abi? Ada. Nah gimana cara pengobatannya Abi? Boleh nggak sih kita pergi ke, maksudnya ini selain kita ruqyah diri kita sendiri, minta pertolongan ke orang untuk minta diruqyah atau diobati gitu, boleh nggak Abi? Ya. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah itu artinya apa? Ruqyah doa kepada Allah. Nah, yang syar'iyah itulah bacaan-bacaan yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi itu yang diajarkan oleh Ustaz Taufik, Ratibul Haddad itu ruqyah sebetulnya. Oh. Termasuk juga Al-Ma'surat doa pagi sore, itu semua ruqyah juga. Sama, itu dibaca, dibaca.
Jangan lari ke dukun juga, jangan. Nanti dukun ketemu dukun sama dengan dukun kuadrat. Masalahnya sekarang nih kayak Taufikur Rahman, Ya. Abi bedain dukun mau ustadz beda-beda tipis. Sama-sama pakai sarung sama pakai pici juga katanya. Pokoknya kalau yang masang tarif itu udah nggak bener udah. Nah, gitu bedainnya ya. Namanya kan udah dukun, duduknya kagak tekun. Oh iya. Ulang tadi kasih isim jimat, ngajinya kagak tamat. Baik, Masya Allah. Baik, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Angkat tangannya, silakan. Ya, Bapak, fadal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Khalil, saya dari Jamaah Masjid At-Taqwa. Saya mau bertanya, adakah doa yang bisa kami panjatkan untuk menghindari dari fitnah? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya Pak siapa, Pak? Khalil. Haji? Khalil. Haji Khalil. Silakan Ustaz Taufikur Rahman, fadal. Ya, oke. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitab beliau yang bernama Nasoihul Ibad itu pada makalah yang berisi asyaratun. Jadi makalahnya kan berisi ada yang 2, 3, 4. Nah pada bagian bab akhir itu 10 ada beliau kutip hadis Nabi begini. Asyaratun tamna'u asran. Bermula ada 10 surat pencegah dari 10 malapetaka. Ini hadis Nabi yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibadnya. Jadi ntar boleh dikutip. Dari 10, saya nggak bacain semua karena tinggal 3 menit. Iya, jadi betul-betul sepat gabus lele, lohan cepet bagus nggak bertele-tele, jamaah udah nggak tahan. Yang penting komitmen tadi, biar pendek yang penting. Ya ilmunya, karena 3 menit tinggal tuh. Nah apa diantaranya yang dibahas tadi? Di antaranya suratul Fatihah tamna'u godoba robbi. Ini Nabi yang menyebutkan, dikutip oleh Syekh Nawawi. Kita mendawamkan baca Fatihah mencegah murka Gusti Allah. Ngapa sih ulama diundang datang rumah baru, ulama mimpin baca doa Fatihah. Dia ada yang sakit, ulama baca doa Fatihah. Mana lagi? Ada ulang tahun, doain Kiai Fatihah. Tuh diantaranya karena mencegah datangnya murka Gusti Allah. Allah kalau udah nggak murka berarti Allah resep. Kalau Allah resep, bu, Ya. ibu resep sama laki. Ntar malam bapak nggak minta dikasih nggak? Asik. Resep tuh. Ya. Iya benar. Lah beneran. Jadi I love you, you love me, you and me fabilaf bilaf. I belong to you belong to me, you and me fabilong tuh. Gitu. Resep tuh. Di antara lagi apa? Suratul Falak, surat Al-Falak. Tamna'u hasadal hasidin. Itu fadilahnya Pak. Kita bacain mencegah kedengkian orang yang dengki sama kita. Nah terakhir suratul Nas tamna'ul waswasa, mencegah kewiswasan hati kita. Jalan apa enggak? Ya ragu-ragu, dihindarkan. Tuh begitu fadilahnya. Jadi dawamin. Ini kata Nabi, saya nyampiin biar pendek yang penting masuk. Ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Taufikur Rahman, Abi Amir Faisal, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita ya Bu ya. Bu, Pak, surah Al-Falak nggak cuman sekedar kita baca, tapi surah Al-Falak adalah surah perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah dari kegelapan malam, ya, daripada kejahatan yang terjadi pada malam hari, daripada ilmu sihir, ya, daripada juga perasaan hasad orang kepada kita, ya, dan kedengkian orang kepada kita. Semoga Allah melindungi kita dari keburukan dan senantiasa kita diberikan keistiqomahan dalam Islam. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk itu di penghujung acara ini kami mohon kepada guru-guru kita untuk memimpin doa penutup kepada Abi Amir Faisal, kami persilakan. Fadhil Abi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khataya. حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه يكافي مزيدا آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي آمين. لعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, bimbinglah kami, beri kami keistiqomahan, bersihkan hati kami dari penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit tidak suka kepada orang lain. Berikan kami kesungguhan untuk menjaga hidup kami, ridha dengan takdirmu ya Allah. Jangan sampai kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain ya Allah. Ya Rabb, beri kami kekuatan untuk selalu tabah dan sabar menerima cacian, bulian orang lain, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, ya Hayy ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Baca sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak Abi Amir, terima kasih banyak Kiai Haji Taufikur Rahman yang sudah meluangkan waktu di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid At-Taqwa dan juga seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Setiap hari adalah waktu bagi kita untuk memperbaiki diri. Setiap hembusan nafas adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menambah pemahaman kita dan menjadi manusia lebih baik. Karena itu di sisa usia ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya hidup kita, diri kita untuk bermanfaat bagi orang banyak dan juga memperbaiki diri kita sehingga kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah